Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore dan selamat datang untuk semua peserta Zoom dan live Facebook yang berkenan hadir sore ini dalam acara penajaman wacana pameran karya kolektif Perupa Semarang dengan judul Udan Salah Mongso dengan tema dari jangka Jayabaya hingga kritik terhadap antroposentrisme. Perkenalkan, nama saya Purna Ciptanugraha. Pada sore ini saya akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator untuk diskusi dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Untuk menjadi highlight bersama bahwa pameran karya kolektif Perupa Semarang, Udan Salah Mongso, merupakan program pameran keliling ke-21 Galeri Nasional Indonesia, bekerja sama dengan kolektif Histeria Semarang. Diselenggarakan secara daring, pameran ini juga menampilkan proyek seni site spesifik 8 kampung di Semarang, serta arsip proyek kolektif Histeria selama 16 tahun berdiri. Pameran ini juga menjadi bentuk dukungan untuk program 2 tahunan atau BINIL kolektif Histeria dengan tajuk Event Pentakalabs. Diskusi siang atau sore kali ini akan dilaksanakan kurang lebih 1,5 jam atau sekitar 1 jam 40 menit hingga nanti kita berakhir sekitar pada jam 5.40. Rangkaian acara kedepannya berupa pembukaan, kemudian ada pembukaan, kemudian ada pemaparan dari para narasumber, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian ada foto bersama via Zoom, kemudian nanti penutup. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan selanjutnya masuk ke rangkaian acara pertama, yaitu pembukaan. Nah, pembukaan diskusi kali ini akan disampaikan oleh Pak Pustanto, selaku pimpinan Galeri Nasional Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Pustanto. Monggo, Pak. Yep. Matur nuwun Mas Purna selaku moderator pada diskusi sore hari ini. Izinkan pertama-tama saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu. Yang pertama tentunya saya ingin menyapa kepada para narasumber, Mas Dr. Tony Rudiansah, Sugeng Sonten, selamat sore. Selamat sore. Kemudian Mbak Yani atau biasa kita sebut Mbak Rahmayani. Kemudian ada Mas Adin dari Histeria, serta rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Seluruh hadirin yang hadir di Zoom maupun live Facebook Galeri Nasional Indonesia. Yang selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan melakukan diskusi dan mudah-mudahan diskusi ini tentunya harapannya bisa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta diskusi pada sore hari ini, Galeri Nasional sejak adanya pandemi COVID-19 ini kebijakannya kepada publik hampir 70-80% itu berbentuk kegiatan daring. Tentunya hal ini mengingat situasi dan kondisi dan tentunya pertimbangan lain atas efektivitas dan efisien.
sehingga kegiatan daring jadi salah satu pilihan dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Galeri Nasional. Dan seperti disampaikan oleh Mas Purna selaku moderator tadi, tema diskusi kali ini adalah Udan Salah Mongso. Saya pikir ini sangat menarik dan ini merupakan pengambilan judul dari Ramalan Jangka Jayabaya hingga kritik terhadap antroposentrisme seperti yang disampaikan oleh Mas Purna tadi. Dan tentunya diskusi ini sebagai program publik, program pendukung pameran karya kolektif para perupa Semarang yang tajuknya juga sama, yaitu Udan Salah Mongso. Tentunya Galeri Nasional sangat bangga dengan adanya diskusi ini, dan diskusi ini seperti kita ketahui karena terkait dengan kegiatan pameran, tentunya arahnya untuk menajamkan wacana yang dibawa oleh teman-teman kurator, yang tentunya tadi nanti Mas Adin akan menjelaskan lebih panjang dan dilengkapi tentunya para narasumber, Mbak Arahma Yani, dan juga narasumber yang lain. Dan Galnas tentunya sampai saat ini konsisten selalu ingin membuka seluas-luasnya wacana-wacana baru, baik dalam bentuk pameran maupun bentuk lain, dan tentunya biasanya program-program ini didukung dengan program-program publik seperti pada diskusi pada sore kali ini. Kami berharap tentunya diskusi ini dapat mengembangkan pameran yang dibawa oleh Mas Adin dan kawan-kawan tadi. Dan juga tentunya kami berharap juga pada diskusi kali ini dapat menyumbangkan gagasan-gagasan baru, terutama terkait pameran dan keterlibatan seni rupa serta seniman-seniman dalam menjalankan aktivitas berkesenian. Dan tentunya kami juga berharap Galeri Nasional dan seni rupa tentunya dengan adanya wacana baru bisa memberi sumbangsih atau berkontribusi kepada bangsa yang kita cintai untuk bisa mensejahterakan, kalau ujungnya mensejahterakan masyarakat, dan tentunya khususnya para pelaku seni rupa, sehingga sekali lagi kita berharap dengan diskusi ini kita akan mendapatkan hal yang lebih konkret, usulan-usulan maupun hal-hal yang baru, sehingga akan lebih menarik dan lebih bermanfaat. Kepada para narasumber tentunya kami ucapkan terima kasih Mas Adin, Mbak Arahma Yani, kemudian juga pembicara yang lain, sehingga kami berharap diskusi ini bisa lebih menarik, lebih mantap, dan tentunya dari sini kami ucapkan salam sehat dan selamat berdiskusi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Pustanto atas pembukaannya, dan saya kira banyak mengcover tentang pameran Udan Salah Mongso. Semoga diskusi kali ini berjalan lancar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke acara kedua. Acara kedua ini akan dimulai dengan saya akan sedikit memberikan preview dari tiap pembicara, latar belakangnya. Pertama, pembicaranya datang dari kolektif Histeria sebagai kurator, Mas Adin. Mas Adin merupakan kurator dari pameran kali ini di Udan Salah Mongso di Galeri Nasional Indonesia. Beliau juga merupakan staf pengajar aktif hari ini di jurusan Antropologi Undip. Beliau juga
selain Direktur Histeria juga aktif bergiat di beberapa jaring organisasi histeria di nasional maupun internasional. Kedua, pembicara kita datang dari seniman dan aktivis Mbak Arahmayani. Mbak Arahmayani merupakan salah satu pelopor dan figur penting dalam perkembangan performance art di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada 2017, beliau masuk sebagai finalis penghargaan Joseph Balestier yang diadakan oleh Arts Stage Singapura dan Kedutaan Besar Amerika di Singapura. Kemudian ada juga pembicara ketiga, datang atas nama Bapak Dr. Tony Urdiansyah. Beliau adalah Ketua Departemen Antropologi Universitas Indonesia, sekaligus pimpinan utama Forum Kajian Antropologi Indonesia. Mungkin itu dulu untuk sedikit memperkenalkan dari pembicara ke depannya. Sekedar mengingatkan untuk para peserta, bahwa untuk peserta diskusi kali ini, untuk mengisi form daftar hadir yang ada pada link chat, yang mungkin belum dan yang mungkin belum menyaksikan pameran Udan Salah Mongso di Galeri Nasional, mungkin bisa mengunjungi website galnasonline.id secara daring. Mungkin itu informasi singkat untuk para pembicara yang akan mengisi waktu ke depan. Kemudian saya akan berikan waktu pada pembicara pertama, kurator pameran Udan Salah Mongso, Mas Adin dari Histeria. Untuk Mas Adin, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, dan salam sejahtera semuanya yang sudah bergabung di dalam diskusi sore ini. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Galeri Nasional yang mempercayai saya selaku kurator dan juga kolektif Histeria untuk membagikan proyek-proyek seni yang sudah pernah dilakukan maupun yang dilakukan pada waktu pandemi ini. Mungkin bisa bantu dari pihak Galnas untuk share screen. Mas Aula. Oke. Nah, ini Semarang. Sebelumnya mungkin saya akan bercerita tentang latar belakang pilihan tema dan pilihan event yang kami selenggarakan di Udan Salah Mongso ini. Jadi beberapa bulan sebelumnya emang Galeri Semarang memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satu pameran, tetapi tema dan eksekusinya bagaimana dipasrahkan kepada Histeria. Nah, waktu itu memang belum kepikiran konsepnya karena semua inginnya adalah daring. Tapi kalau daring berarti kan material yang sudah ada dan belum dimungkinkan waktu itu untuk mengeksekusi proyek-proyek baru. Nah, akhirnya kami mulai menawarkan dan kita bernegosiasi untuk menampilkan proyek-proyek baru dan juga proyek-proyek lama. Nah, persoalannya adalah bagaimana meletakkan proyek-proyek yang lama yang kami kerjakan dari tahun 2013 dalam frame satu bingkai kuratorial yang mencakup itu semua gitu. Nah, itu cara menjahit wacananya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, alih-alih nanti sore ini saya punya waktu berapa menit tadi? 15 ya? Ya, alih-alih saya akan 15 menit, Mas. Ya, alih-alih saya akan menjelaskan tentang keseluruhan pameran ini, saya memilih untuk menjelaskan latar belakang dan kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat koleksi pamerannya bisa langsung di Galnas Online. Jadi di materi presentasi ini saya tidak akan banyak bercerita tentang satu persatu karya-karya tersebut, tetapi beberapa hal yang melatar belakangnya. Nah, ini Semarang, kota kami tinggal. Next. Nah, Semarang adalah kota besar bagaimanapun, ibu kota provinsi Jawa Tengah, punya 1,8 juta penduduk, punya lebih dari 60 perguruan tinggi,
Terus dari data yang pernah kita kumpulkan, acara-acara per tahun itu di kisaran angka 300 sampai 500 acara. Itu yang berhasil kami dokumentasikan melalui online. Jika ada yang luput berarti lebih jauh dari itu. Tapi artinya sebenarnya cukup riuh. Kemudian dikenal sebagai kota dagang dan jasa. Dan menariknya meskipun riuh dan banyak orang dan suplai anak mudanya luar biasa, tapi kita hanya punya satu galeri seni, galeri Semarang. Sisanya paling kafe-kafe atau semacam itu. Jadi ini untuk menjelaskan satu konteks bagaimana statement artistik yang kemudian dipilih oleh Histeria dalam menjalankan aktivitas kebudayaannya. Terus sebenarnya tidak ada event seni rupa reguler dari pemerintah daerah gitu. Jadi kalau misalnya di Jakarta ada Jakarta Biennale atau ada Jogja Biennale dan segala macam, kita nggak punya Biennale dan kita nggak punya acara tahunan yang cukup bisa disorot dalam skala nasional apalagi internasional untuk seni rupa gitu ya. Nah, memang ada Jateng Biennale gitu, tapi kan tingkatnya kemudian itu provinsi. Tetapi skala kota kita tidak punya itu. Terus kemudian kita juga dihadapkan satu kondisi di mana kota ini mengalami penurunan muka tanah per tahun bisa sampai 15 sampai 20 cm, terutama di jalur Pantura yang dekat dengan daerah pesisir itu dan kawasan industri. Artinya penurunan muka tanah yang luar biasa dan diimbangi juga dengan kenaikan air laut karena sekarang kita mengalami yang namanya pemanasan global dan segala macam. Kemudian ada ROB itu karena permukaan air laut naik, kemudian intrusi air laut itu masuk ke sungai-sungai dan menyebabkan ROB. Dan di sana di beberapa titik kita masih mengalami ROB atau banjir hampir setiap waktu gitu kan. Mungkin sekarang karena ada pembangunan banjir kanal barat dan banjir kanal timur, banjir itu bisa dialihkan. Tetapi kita akan mengalami satu kondisi yang kalau tidak diantisipasi juga hanya menunda bom waktu gitu. Kemudian secara umum Indonesia mengalami urbanisasi besar-besaran, perpindahan orang dari desa ke kota, dan pertumbuhan kota kita luar biasa padat. Dan itu kalau tidak diantisipasi bersamaan juga dengan bonus demografi, lonjakan angka produktif usia muda di kota-kota, tentu akan jadi persoalan sendiri tidak diimbangi dengan kanal-kanal pekerjaan mereka, sosial, politik, dan segala macam. Itu kalau diantisipasi, ini adalah satu bom waktu yang tidak hanya terjadi di Semarang, tapi di seluruh kota di Indonesia, gitu. Kira-kira begitu. Nah, Semarang termasuk salah satu yang tidak bisa lepas dari konteks itu. Kemudian perubahan iklim dan geopolitik, kita tahu perubahan iklim sekarang juga lagi naik, dan kita ngerti bahwa tidak banyak yang sebetulnya dilakukan, baik kebijakan internasional maupun di nasional memang belum banyak, dan geopolitik juga menyebabkan kita menjadi satu rantai supply untuk tenaga kerja dan juga tenaga bahan mentah. Semarang tidak terkecuali, hari ini kita menyaksikan perpindahan industri, pabrik-pabrik besar perusahaan dari Jakarta ke Jawa Tengah dan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi sekarang Jawa Tengah mendapatkan invasi pabrik-pabrik besar karena upah di sini lebih murah, tidak terkecuali Semarang yang kemudian menguat di sektor di kawasan Kendal. Jadi akan ada yang namanya kawasan ekonomi Kendal yang disupport oleh tanggul tol laut yang terbentang dari Demak ke Kendal. Jadi nanti pasti akan ada satu proyek reklamasi juga untuk jalan tol itu. Artinya kontestasi-kontestasi inilah yang kemudian mengakibatkan banyak hal. Next. Nah, ini yang saya perlihatkan satu kondisi yang hampir selalu kita jumpai di jalanan di pantai utara Jawa, terutama di Semarang, pesisir utara, dan mungkin juga Demak. Kalau di Demak sudah banyak kampung-kampung yang hilang karena ROB, karena air laut yang sudah parah gitu. Jadi karena perkembangan dari reklamasi di pantai Marina dan di daerah sekitarnya itu menyebabkan air akhirnya mengalir ke daerah sisi timur gitu. Jadi akibatnya banyak desa yang benar-benar hilang dan berpindah. Kemudian di Semarang kita mengalaminya di kawasan pesisir juga gitu. Next.
Nah, selain desa-desa yang juga hilang, kalau tadi di Demak yang hilang adalah desa-desa karena arus laut itu, karena air laut yang sudah masuk. Sebaliknya di Semarang beberapa kampung yang hilang adalah karena investasi di sektor perhotelan atau apartemen. Itu kampung-kampung kota dari catatan ada sekitar 10-an lebih yang sudah hilang karena dibeli oleh investor dan sekarang menjadi hotel. Saya kira itu persoalan-persoalan kota hari ini dan itu juga terjadi di Semarang gitu. Nah, ini tadi akibatnya rob dan penurunan muka tanah, akhirnya rumah-rumah ini seolah-olah tenggelam. Makanya kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman saksikan di Pameran Galeri Nasional Galnas Online itu akan dilihat ada satu karya tentang dimakan tanah, itu bercerita tentang rumah-rumah yang seperti ini. Bagian atas itu menunjukkan atap dan permukaan jalan itu hampir 1 meter atau berapa. Dan beberapa rumah yang masih ditinggali kita harus masuk ke dalam dengan menunduk itu. Dan ini di gambar bawah itu menunjukkan itu ban dan atap itu jaraknya sampai segitu. Mengapa demikian? Ya karena biasanya kalau terjadi rob nanti yang ditinggikan adalah badan-badan jalannya. Nah, ketika badan jalan ditinggikan, kemudian rumahnya tidak, makanya air akan mengalir masuk ke dalam rumah. Kalau yang punya duit, dia akan meninggikan rumahnya, kalau tidak dia akan tenggelam seperti dimakan tanah. Nah, itu fenomena-fenomena yang terjadi di Semarang. Next, berikutnya kita juga mengalami booming tren heritage di Semarang. Jadi di Indonesia ini kawasan yang masih secara kawasan yang di daerah kota lama yang paling besar di Indonesia itu ya di Semarang. Ya ini juga saya tidak tahu berkah atau kutukan rob karena waktu itu kalau misalnya Semarang tidak kena rob, rumah-rumah ini bergedung-gedung ini pasti habis karena akan investasi untuk macam-macam dan letaknya strategis di tengah kota. Ini seperti terjadi di Surabaya, di Jakarta, banyak gedung-gedung yang hancur karena memang untuk investasi yang lain. Sementara di Semarang terawat dengan baik karena ketika tren orang investasi tanah di daerah kota lama ini masih tergenang rob. Jadi orang malas untuk investasi dan terselamatkan dan ketika tren heritage naik, artinya orang-orang akhirnya membeli banyak gedung-gedung ini dan menjadikannya satu kelangenan gitu ya, satu status sosial juga dan juga untuk usaha dan dikonservasi gitu. Jadi trennya berubah, akhirnya gedung-gedung ini terselamatkan. Di sisi yang lain kemudian ada kampung-kampung di sekitar gedung di kota lama ini yang kemudian mengalami kontestasi yang luar biasa dalam hal perebutan lahan. Itu tadi, lenyapnya beberapa kampung kota di Semarang itu juga karena naiknya tren wisatawan ke kota lama yang mengakibatkan kalau tidak diantisipasi terjadi gentrifikasi gitu. Next. Nah, ini bagian merah ini peta Semarang yang kemudian jadi sangat rawan. Nanti di depan peta merah ini nanti akan dibangun tanggul tol laut gitu. Ini akan memicu satu kontestasi baru lagi nih ke depan ya. Tapi nanti bagaimana mungkin bisa kita cermati ke depan. Next. Nah, kemudian apa yang kami lakukan dalam kondisi seperti ini gitu. Karena kita tahu bahwa meskipun Semarang kota besar, tetapi sebagai medan seni rupa kontemporer Indonesia, Semarang tidak seperti halnya kota-kota kecil yang lain. Cirebon, Juwana, Kudus, Cilacap, gitu-gitulah. Jadi bukan satu medan yang kemudian menjadi sorotan gitu. Dan dalam kondisi seperti ini, dalam cara kami berstrategi soal pendanaan, kemudian dengan hubungan dengan funding asing, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan dunia seni rupa itu sendiri seperti apa gitu. Nah, ini yang kami lakukan ketika praktik-praktik kami kemudian sudah menunggu selama 16 tahun terakhir ini. Jadi 2012 kami mulai melakukan satu intervensi ke kampung-kampung karena waktu itu kami juga mulai memilih kira-kira statement artistik apa yang ingin diucapkan oleh Histeria kaitannya dalam konteks hari ini gitu. Nah, ini yang kami lakukan pemetaan sebagai bagian dari proses riset untuk dijadikan macam-macam konten. Konten itu kan nanti bisa karya, art project, video, bisa berupa video, foto, kemudian pertunjukan maupun performance art dan macam-macam. Tetapi yang paling utama waktu itu adalah bagaimana kita menciptakan konten dulu itu untuk menjadi apa. Ini yang kami lakukan melakukan pemetaan baik secara langsung gitu ya melibatkan warga, next, dan juga
menggunakan OpenStreetMap. Jadi kami juga melakukan pemetaan menggunakan satu platform yang berbeda dengan Google, karena kita ngerti kalau kita melakukan pemetaan menggunakan Google itu biasanya kalau kita mau mendapatkan datanya lagi itu akan berbayar. Nah, kami menggunakan pemetaan secara gratis, jadi siapapun bisa menambahkan peta sekaligus pengaksesnya. Next. Nah, ini saya berguru banyak pada Mas Tony, kemudian mendapatkan satu insight baru bahwa kerja-kerja etnografi itu juga bisa menjadi supporting data yang luar biasa, dan kami menggunakan katakanlah deep interview, participant action research, kemudian melalui forum-forum RT, RW, bergaul langsung, ikut pertemuan RT, dan segala macam itu semua digunakan untuk membangun rapot, untuk membangun kedekatan dengan warga, dan juga mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Next. Nah, inilah yang kemudian menjadi festival pengetahuan. Bentuknya bisa macam-macam. Next. Nah, pertama kami coba untuk prototyping di Bustaman, jadi ada kampung, luasannya tidak lebih dari 1 hektar, penduduknya 300-an kakak, jadi sangat padat. Di kampung inilah kami membuat satu laboratorium sosial untuk membuat proyek-proyek seni dan proyek-proyek publik di sana. Dan setelah berlangsung dari tahun 2013 sampai tahun 2019, perlahan-lahan ini kan satu kampung kota. Kami mulai bergeser meng-create satu event yang tidak berbeda jauh, tetapi di kampung-kampung yang berbeda. Next. Dengan melibatkan banyak seniman. Next. Nah, ini Pentaka Labs. Artinya sebetulnya 5K sih. Cuma kalau dulu 5K kayaknya nggak enak gitu. 5K. Kamu, kalian, kami, kita, kelas, kampus, komunitas, kampung, kota. Jadi kira-kira idenya adalah menjadi jembatan atau bridging banyak hal, akademisi, seniman, masyarakat, kelas, dan segala macam untuk melihat satu persoalan dengan berbagai perspektif dan memberikan kontribusi gitu. Nah, ini pertama kali kita bikin proyek di yang akhirnya menjadi Biennale Art Project kami pertama kali. Kalau kota-kota lain boleh punya Biennale dengan nama kota, Semarang ya bikin Biennale sendiri atas nama kelompok lah, tidak apa-apa lah. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu pengayaan Biennale itu sebetulnya apaan sih gitu loh kira-kira. Itu juga jadi bagian dari statement bahwa komunitas juga bisa bikin dan bisa menjadi sesuatu yang juga bisa diomongkan banyak orang. Pertama kami bikin di Kemijen, ini daerah pesisir. Di sana isunya adalah ketahanan kampung. Next. Yang kemudian yang kedua adalah di Nongko Sawit, ini daerah pegunungan, daerah bukit, yang kemudian punya persoalan soal air dan ketersediaan daya serap air di sana. Dan terakhir adalah yang sekarang kita bekerja sama dengan Galeri Nasional, yakni Udan Salamongso. Nah, Udan Salamongso ini kemudian menjadi framing dari semua proyek-proyek yang pernah kami kerjakan, karena kita melihat bahwa ada kontestasi ruang, yaitu nanti masuk pada karya-karya tahun 2013, ada persoalan-persoalan air. Jadi yang di frame adalah perubahan-perubahan yang dicoba kami sikapi gitu, baik dari tidak hanya perubahan global hari ini yang di mana terjadi pandemi dan segala macam, tetapi juga pada konteks sosiokultural yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kata kuncinya adalah perubahan landscape dan ekosistem maupun konstelasi. Itu kemudian yang menjadi garis bawah dari semua proyek ini. Dan kebetulan juga next, lokasi histeria di Kota Semarang yang menjadi satu, di sana ada Museum Ronggowarsito, museum yang didedikasikan atau mengambil nama Ronggowarsito, satu pujangga Jawa yang sangat disegani, yang kemudian mengambil salah satu bagian dari jangka Jayabaya itu menjadi karyanya. Dan itu menurut kami sangat masih relevan dengan kondisi hari ini dan kontekstual, karena di situ sedang mengomongkan ketidaksewenangan yang mendapatkan tempat, ketidakpercayaan yang terjadi di mana-mana, kontestasi segala macam, orang lalim berkuasa, dan akhirnya banyak hal gitu. Dan mungkin nyambung juga ke kritik terhadap antroposentrisme yang kemudian melihat manusia sebagai pusat dan akhirnya terjadi bencana-bencana seperti ini. Mungkin nanti Mbak Yani dan Mas Tony bisa memberikan pengayaan bagaimana perspektif itu dilihat dalam kacamata antropolog maupun aktivis senior. Next. Nah, ini salah satu proyeknya. Jadi kalaupun kami bikin mural itu biasanya selalu berkaitan dengan sejarah kampung atau berkaitan dengan sejarah-sejarah kecil gitu. Jadi nanti kalau teman-teman melihat
di Galeri Galnas Online itu juga ada beberapa proyek-proyek yang akomodatif terhadap pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya keseharian gitu. Tokoh-tokoh penting di kampung, warung-warung yang dianggap merepresentasikan kampung, secara personal, secara komunal, itu semua yang kemudian kami cari sebetulnya untuk mengerangkai solidaritas sosial itu bisa dipicu melalui apa? Yaitu melalui ingatan kolektif. Jadi kami banyak mengumpulkan dokumen-dokumen kecil yang berkait dengan kejadian sehari-hari untuk menjaring sebanyak mungkin apa yang bisa memantik warga untuk terikat pada tanah mereka sendiri atau pada event itu sendiri, sehingga event itu menjadi bagian dari milik bersama. Dan Pentakaleb ini kan kemudian terdiri dari 2 acara besar sebetulnya. Satu pameran visual, yang kedua adalah simposium, termasuk rangkaian diskusi ini gitu kan, yang kemudian di-approve oleh Galeri Nasional untuk di-backup sepenuhnya. Dan kami juga punya kerjasama dengan Universitas Sultan Agung untuk membicarakan tema-tema ini dalam konteks yang lebih luas gitu. Jadi kadang-kadang ada riset baik yang berkenaan dengan situs itu maupun isunya yang berkaitan dengan situs itu mendapatkan tempat untuk dipresentasikan, dan biasanya kalau tidak dalam kondisi pandemi, Mas Zamrud, Pak Pus, dan teman-teman biasanya dilakukan di pelataran rumah warga, di pekarangan maupun di balai RT atau balai RW. Mungkin itu dulu dari saya sebagai pengantar singkat. Sekali lagi saya tidak membicarakan satu persatu karya-karya dari pameran yang sudah diselenggarakan ini, dengan alasan nanti juga teman-teman bisa lihat di Galnas Online, dan paling enggak teman-teman atau siapapun yang ada dalam diskusi sore ini mengetahui latar belakang bagaimana statement artistik maupun bentuk-bentuk yang kami kerjakan dalam beberapa tahun ini di Kota Semarang. Terima kasih. Terima kasih Mas Adin yang sudah memaparkan latar belakang yang mungkin lebih detail tentang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Histeria dan bagaimana kemudian Udan Salamongso bisa lahir sebagai tema pameran, dan apa saja kegiatan Histeria beberapa tahun belakangan termasuk Festival Pentakaleb. Sangat menarik konteksnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua. Untuk sesi tanya jawab nanti setelah selesai pemateri ketiga. Jadi mohon ditahan. Ini daya ledak untuk bertanyanya. Silakan dicatat terlebih dahulu, dan tidak lupa saya ingatkan untuk jika teman-teman belum nonton pameran untuk Udan Salamongso, bisa mengunjungi website galnasonline.id, dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. 2 hal tersebut. Kemudian saya akan sedikit membahas tentang pembicara kedua. Pembicara kedua ini adalah Mbak Arahmayani. Mbak Arahmayani ini adalah atau yang akrab dengan sapaan Mbak Yani, lahir dengan nama Arahmayani Faisal di Bandung, 21 Mei 1961. Beliau adalah seniman kontemporer dan performance artist dari Indonesia yang berbasis di Yogyakarta, Jawa Tengah. Pernah menempuh studi di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB. Ia juga memperoleh pendidikan seni Akademi voor Beelden Kunst, NCD, mohon maaf bahasa Belanda saya buruk, di Belanda pada tahun 1983, lalu di Paddington Art School, Sydney, Australia pada 1985. Beliau merupakan salah satu pelopor dan figur penting dalam perkembangan performance art di Indonesia dan Asia Tenggara. Proses kreatif beliau telah dimulai sejak 1980-an dan selalu menyoal permasalahan sosial,
politik, dan isu budaya. Pada 2017, beliau masuk sebagai finalis penghargaan Joseph Balestier yang diadakan oleh Arts Stage Singapura dan Kedutaan Besar Amerika di Singapura. Beliau juga telah melalang buana melakukan pameran di berbagai museum dan galeri di berbagai negara, seperti pada 93 dengan judul karya Sex, Religion, and Coca-Cola di Encore Studio Jakarta. Kemudian 2002 visit to my world, ASEAN Fine Art Gallery di Berlin, Jerman. Kemudian ada Breaking Words, Nagano Expo di Jepang, juga dipamerkan di PIX 04 Belfast di Brazil. Kemudian ada Soho Baby pada 2004, Second Dadao Live Art Festival di Beijing, China. Kemudian ada Lecturing on Painting pada 2005 di Valentine Willy Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia. 2016 ada Shadow of the Past, Tyler Rawlings Fine Art, New York di Amerika Serikat. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang bisa dinikmati beberapa negara dan museum-museum lainnya. Mungkin itu penjelasan saya secara singkat. Kemudian waktu dan tempat saya persilakan pada Mbak Aramayani untuk mempresentasikan penyampaian singkatnya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Yani. Terima kasih, Purna. Selamat sore, kawan-kawan semua. Saya ingin sebetulnya dalam hal ini juga merespon apa yang dilakukan oleh Adin dengan kelompoknya dengan Biennale di Semarang itu, karena memang ada hubungan sangat erat dengan praktek berkesenian saya. Walaupun dalam hal ini saya lebih bersifat individual, namun kemudian bekerja dengan berbagai komunitas, ya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Baik, saya ingin memberikan satu contoh dari pekerjaan saya dengan komunitas yang terbaru, karena juga ini ada hubungan dengan tema dari Biennale Histeria ini, salah mongso itu, hujan salah mongso. Jadi ini ada hubungan dengan situasi sekarang, bagaimana masalah kerusakan ekologi lalu mendatangkan krisis, maksudnya krisis sekarang ada pandemi ya, wabah corona misalkan. Nah, ini saya ingin memperlihatkan satu contoh bagaimana kerja kreatif itu bisa dieksplor gitu, dijelajahi kemungkinan-kemungkinannya. Jadi misalkan kalau biasanya yang formal gitu, seniman berkarya mungkin melukis, membuat patung, instalasi, bahkan performance gitu, tapi sebetulnya kreativitas pada dasarnya yang saya yakini ini bisa dieksplor lebih jauh lagi kemungkinan-kemungkinannya. Nah, dengan pendekatan seperti ini ada persamaan yang sangat dekat dengan tadi praktek kelompok histeria, di mana dalam hal ini saya memposisikan diri sebagai orang yang katakanlah menstimulasi kreativitas kelompok atau komunitas gitu. Nah, jadi apa itu mungkin saya harus jelaskan sedikit. Nah, dalam hal ini tentu saja untuk bisa menstimulasi dengan baik itu, saya harus memahami juga komunitas ini komunitas apa, lalu latar belakang kebudayaan dan keyakinan itu menjadi hal yang perlu saya pahami
supaya saya bisa masuk, berdialog, dan lalu menstimulasi kreativitas itu. Oke. Ya, saya misalkan sudah bekerja dengan berbagai kelompok, dari mulai komunitas pesantren, misalkan di Yogyakarta, saya bekerja dengan komunitas pesantren Amu Marta, itu pesantren paling tua di Jogja, tapi juga bekerja dengan komunitas seniman, lalu juga saya bekerja dengan komunitas para biksu di Tibet, misalkan yang latar belakangnya Buddhis gitu, tapi juga ini nanti yang belakangan ini di Bali, yang pada dasarnya disebut Hindu gitu kan agamanya, walaupun ini Hindunya sebetulnya Hindu Nusantara mungkin lebih tepatnya. Nah, jadi dalam hal ini saya harus memahami dan mempelajari apa sih latar belakang budaya dan keyakinan dan cara pikir mereka, dan saya mencoba masuk ke situ. Jadi saya tidak meminta mereka memahami saya, lalu mengikuti perintah saya. Tidak seperti itu metodenya. Nah, tadi riset seperti yang dilakukan oleh Adin dan kelompoknya, itu menjadi hal yang sangat penting dan ya wajib gitulah istilahnya. Karena ya saya harus bisa memahami. Baik, nah kita sekarang saya akan memberikan satu contoh ini dengan proyek terbaru di Bali yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dan dalam waktu 10 bulan terakhir, itu ya sesudah ada wabah corona, ini kita membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Nah, jadi dalam 2 tahun ini tentu saja saya melakukan riset lagi, walaupun dulu saya pernah tinggal di Bali lama, kira-kira 31 tahun yang lalu, tapi ya Bali tentu saja berubah kan. Nah, jadi saya juga harus riset lagi. Oke, dari kegiatan-kegiatan saya itu bersama dengan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas dari seniman kontemporer misalkan dan seniman tradisi itu saya masuki. Lalu juga aktivisme lingkungan hidup, budaya maupun sosial, itu juga saya coba untuk pahami dan bergaul gitulah dengan mereka. Makanya nanti saya membentuk tim yang umumnya adalah anak muda untuk kita selain berkarya seni dalam bentuk ekspresi estetika, kita juga melakukan kerja-kerja yang lain yang sifatnya lebih konkret dan praktis. Ya, jadi ini ada berbagai macam kegiatan. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tahu sendiri masyarakat kita sebetulnya banyak mengalami masalah, apalagi sesudah munculnya wabah corona ini, dan tidak selalu bisa meminta bantuan dari pemerintah. Mungkin sebagian bisa mendapatkan dan mendapat perhatian, tapi nggak semuanya dalam kenyataannya. Ya maaf, ini saya bukan mau sok mengkritik, tapi kenyataannya seperti itu. Baik, saya di Bali bekerja dengan kelompok seniman Sanggar Paripurna itu di Desa Bone. Ini anggotanya lumayan banyak, sekitar 600 orang. Lalu di di Denpasar, ini di kota, setting urban, saya bekerja dengan kelompok kebun berdaya namanya, itu di Tegasari, Banjar Tegasari. Nah, selain itu juga ada juga Desa Selat. Di sana kami bekerja malah dengan petani justru yang ingin mulai mengganti sistem pertanian ke pertanian organik karena sebelumnya sudah tidak organik lagi. Nah, ini saya kasih contoh satu kegiatan di Desa Bona ini banyak anggotanya masih muda dan anak-anak. Jadi ini lebih berupa pendidikan
tetapi juga praktek. Gitu. Pendidikannya tidak hanya teori. Kami mengajari mereka tani organik dengan pemahaman, menggabungkan, sebutlah pengetahuan kearifan lokal dengan pengetahuan modern dan teknologi juga. Ya ini misalkan bikin pupuk dari sampah dan kotoran, boleh. Next. Nah, ini terus mengolah tanah juga dengan cara yang alami. Nah ini saya bekerja sama dengan Krishna Waworuntu dari Jogja sebetulnya, dari Bumi Langit Wisata. Dan kami sudah bekerja sudah lama juga di Jogja sebelumnya, bekerja dengan komunitas di Kalicode misalkan untuk mengajari penduduk di sana untuk bercocok tanam, sekalipun di wilayah yang sepertinya di tengah kota gitu, bukannya tidak mungkin loh, ternyata bisa dan ada banyak kemungkinannya. Nah ini setting desa, tentu saja juga lebih banyak lagi lahan yang bisa digarap. Yuk lanjut. Next ya. Nah ini contoh juga bagaimana pembibitan dilakukan, diajarkan. Nah ini sebenarnya ada Krishna yang baju hijau itu, tapi nggak kelihatan wajahnya. Oh sedikit. Nah ini di sini yang ingin saya ungkapkan juga adalah bagaimana kami dengan yang datang dari Jawa dengan latar belakang keyakinan Muslim, Islam, kami Muslim itu terbuka dan mau bekerja sama dengan yang non-Muslim. Karena ini juga menjadi satu tujuan untuk kita bisa saling bekerja sama menghadapi masalah akibat sebutlah pandemi ini tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ya kebudayaan. Dan itu harusnya bisa. Nah ini sebetulnya target yang ingin kami capai, sehingga nanti bisa membentuk sebuah model bagaimana kita di Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan mengerjakan hal nyata, hal konkret, bukan hanya teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika saja gitu, dan ada hasilnya yang juga nyata. Yuk lanjut. Halo, next. Mbak Yani 5 menit lagi Mbak ya? Ya. Oke. Nah ini ya contoh tadi kegiatan itu bagaimana memanfaatkan pada dasarnya sampah, ilalang kering. Nah ini anak-anak diaktifkan. Yuk lanjut. Halo, lanjut. Yuk lanjut. Next. Halo. Nah ini selanjutnya adalah ini pelajaran untuk anak-anak mempelajari tentang plastik dan bahayanya, lalu bagaimana solusinya menghadapi persoalan itu dengan daur ulang. Di sini saya bekerja sama dengan Mora, yaitu yang ya dengan kelompoknya bekerja untuk ini. Yuk lanjut. Ya, ini contohnya bagaimana mendaur ulang bahan-bahan yang sudah dibuang. Lanjut. Yuk, lanjut. Ya, ini juga tadi dengan menggambar, tapi juga bisa diolah kreativitasnya. Ini sambil mempelajari apa itu bahaya plastik. Lanjut. Ayo. Ya, dan juga misalkan lihat ada yang main gitar, ada yang menari. Jadi di sini seni itu banyak sekali fungsinya. Medium seni itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal dan berbagai kemungkinan. Yuk lanjut. Halo. Nah ini sekarang kita ke Banjar Tegasari. Nah ini di Denpasar, jadi ini tengah kota. Bagaimana kita merubah lahan sempit dan malah bekas tempat sampah menjadi kebun organik yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat lokal untuk bisa memproduksi bahan pangan.
sendiri. Ayo lanjut. Halo. Ya, ini bisa lihat itu settingannya di tengah kotak. Yuk lanjut. Nah, ini kelompoknya anak-anak muda juga dan dari berbagai macam latar belakang, seperti ada orang asing di sini, anak-anak orang asing juga bergabung. Nah, itu tadi saya bilang ini untuk menunjukkan gerakan yang sifatnya pluralistis. Yuk lanjut. Nah ini bagian dari kegiatan lain di sisi lain dari desa, maksudnya bukan desa, bagian rural ini kan sempit-sempit gitu, tapi ya semuanya bisa dimanfaatkan untuk mulai jadi kebun gitu. Yuk lanjut. Ya contohnya lanjut lagi. Ayo, nah ini kalau bicara seni, nah ini diolah lagi di sini tembok-tembok ya seperti tadi yang dilakukan oleh Histeria juga, ini juga jalan. Yuk Mbak, lanjut. Nah ini contoh ekspresi lain kesenian, yaitu proyek bendera. Nah ini memang proyek istilahnya berbasis komunitas yang saya sudah kerjakan dari tahun 2006, dan ini masih terus berjalan sampai sekarang dengan akhirnya melahirkan beberapa versi, misalkan ada versi global, ada versi Nusantara yang ini global, nanti yang Nusantara akan lihat videonya. Ayo silakan lanjut. Ya, ini masih di Denpasar waktu itu, di Pasar Badung, dan saya bekerja dengan buruh-buruh angkat perempuan. Nah, ini di Kemenu di Bali, ini juga kerja dengan komunitas lokal maupun dengan komunitas seniman kontemporer. Lalu ini juga dilakukan karena saya melihat bahwa potensi budaya tradisional tentu saja bagus dan penting, memang harus reinterpretasi, istilahnya diinterpretasi ulang, disesuaikan dengan konteks hari ini. Nah, lalu dari sisi lain, ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan tentang teknologi ataupun filsafatnya, itu sebetulnya bisa untuk dicarikan titik temunya. Nah, itu. Baik, sekarang saya ingin minta videonya ditayangkan. Ini menjadi salah satu contoh dari kerja kreatif kami. Jadi di sini banyak sekali kemungkinannya sebetulnya pengolahan kreativitas itu. Punya ring mita suaranya cukup keras ya? Ring wong miskin ya den gede dang betah.
Oke, itu mungkin kita potong di sini karena ya ini agak panjang. Sedikit penjelasan saja dari saya. Ini bendera-bendera ini tadi ada kata kuncinya. Itu kata kunci yang datang dari berbagai kelompok atau masyarakat adat atau suku yang ada di Indonesia. Nah, ahimsa dan karuna itu kecuali hal itu dalam bahasa Sanskerta sepertinya datang dari jauh dari India, tapi sebetulnya itu datang dari tradisi kuno di kita di masa Borobudur khususnya. Artinya ahimsa adalah tanpa kekerasan dan karuna adalah welas asih atau cinta kasih. Nah, ini saya memang tekankan karena ini ajaran yang luar biasa atau budaya yang sangat beradab dan luhur yang sebaiknya tidak kita lupakan. Nah, kalau Jayabaya itu membuat ramalan yang seperti itu, ini baiknya kita menggali lagi juga apa itu peninggalan budaya leluhur yang berharga itu. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih sekali pada Mbak Yani untuk pemaparannya, sangat menarik, terutama di video. Kita bisa melihat bagaimana persilangan antara kesenian dengan konteks hari ini, dan bagaimana kesenian juga bisa merespon isu-isu hari ini dalam bentuk real aktivitas dengan warga dan menepis perspektif bahwa seni jauh dari masyarakat. Untuk sebelum saya menjelaskan, sebelum kita masuk ke pembicara selanjutnya, yaitu pembicara ketiga dan pembicara terakhir, saya tidak
tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan untuk teman-teman yang baru hadir atau belum mengisi daftar hadir, bisa cek link pada kolom komentar, kolom chat untuk bisa diisi untuk daftar hadirnya. Kemudian jika belum menonton pameran Udan Salamongso, bisa mengunjungi galnasonline.id. Seluruh pameran ada di situ bahkan ada secara 3D di dalamnya. Teman-teman bisa coba untuk menyelami lebih jauh tentang pameran Histeria kali ini. Dan juga kami juga berusaha untuk mengingatkan untuk diskusi pertanyaan bisa dimulai, tapi cukup di kolom komentar saja. Bisa disampaikan nama, kemudian yang dituju, dan kemudian pertanyaannya. Mungkin itu saja. Nanti sesi pertanyaan itu baru akan bisa dijawab nanti saat sesi tanya jawab. Tapi pertanyaan bisa mulai diajukan sejak sekarang. Untuk pengisi terakhir, kita kedatangan pemateri dari Departemen Antropologi Universitas Indonesia, yaitu Mas Tony ini kebetulan merupakan staf pengajar pada program sarjana dan pasca sarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Ia juga bertindak sebagai Ketua Departemen Antropologi dari tahun 2013 hingga sekarang. Beliau adalah alumni sarjana jurusan Antropologi Universitas Indonesia pada 1983. Beliau juga pernah mengikuti postgraduate course atau training dalam antropologi di University of Leiden dalam kurun waktu 1983 hingga 1986. Sebelum pada akhirnya mendapatkan gelar magister atau MA di jurusan antropologi UI pada 1986. Beliau juga sempat menjadi PhD candidate dalam bidang antropologi di University of Chicago pada 1992 dan mendapatkan gelar doktor dalam bidang antropologi di Departemen Antropologi UI pada tahun 2008. Ini Mas Tony ini kebetulan sangat berdedikasi terhadap Universitas Indonesia kebetulan. Dan beliau juga merupakan anggota dari Open Anthropological Cooperative dari tahun 1914 hingga saat ini, dan sebagai anggota dalam International Union of Anthropological and Ethnological Science dari tahun 2015 sampai sekarang. Research interest atau kecenderungan research-nya banyak membicarakan tentang sejarah antropologi sejarah, kemudian semiotik, kemudian mobilitas, kekuasaan, dan agama dan globalisasi. Itu tema umum yang sering dibahas. Kemudian ada 2 publikasi yang sempat dirilis oleh Mas Rudi, berupa Emil Durkheim, Pemikiran Utama dan Percabangan ke Radcliffe Brown, Portes, Levi-Strauss, Turner, dan Harbord, yang dirilis oleh penerbit Buku Kompas pada 2015, dan Antropologi Agama, Wacana-Wacana Mutakhir dalam Kajian Religi dan Budaya, yang dirilis oleh UI Press pada 2012. Mungkin itu sedikit CV dari Mas Tony. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Tony. Mari Mas. Terima kasih, Pena. Ini saya presentasinya saya yang harus menginikan apa dari sana ya? Yang menjalankan. Bisa Mas Tony langsung, monggo silahkan. Monggo, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum muncul. Hah, belum muncul? Belum muncul. Belum? Belum? Tunggu sebentar ya. Tahan dulu. Dari sana
Masuk. Udah masuk? Ya. Betul. Saya nggak ngeliat kok. Silakan dari sana saja. Oke. Silakan host. Pertama sambil menunggu ya. Pertama saya ucapkan terima kasih ya, atas undangan memberikan presentasi di online exhibition dari Galnas ini. Itu saya tentu saja sangat menghargai undangannya dan saya sangat menghargai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas seperti Histeria gitu yang langsung terjun ke masyarakat dan mendampingi masyarakat. Itu saya sangat hargain juga oleh seniman seperti Mbak Yani, kemudian juga tentu ada yang lain selain Histeria seperti misalnya Studio Hanafi, dan kalau di Jogja ada yang saya pernah terlibat beberapa kali juga adalah Pondok Pesantren itu Kaliopak, kebetulan ada Anjib saya lihat di sini sebagai satu pesertanya hadir dalam acara ini. Itu yang saya sangat hargai, kegiatan-kegiatan komunitas dan yang dilakukan langsung kepada masyarakat gitu ya. Nah, saya kok bergema ya, maaf. Saya pertama saya barangkali revisi sedikit. Saya barusan saja selesai ketua departemennya tanggal 2 Desember untuk periode kedua, jadi saya sudah tidak ketua departemen antropologi lagi, hanya pengajar saja sekarang, pengajar di Pasca Sarjana dan Sarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Itu satu, dan ya tentu tadi disebutkan sebetulnya ada banyak buku, ada kurang lebih 6 buku yang saya telah terbitkan, 6 buku utuh dan beberapa artikel lainnya gitu. Hanya untuk memperjelas ke barangkali kalau tadi ada kekeliruan disampaikan. Nah, judul presentasi saya sebetulnya ya tentu mengikuti judul yang sudah ada, Udan Salah Mongso gitu, dan saya mau menghubungkan dengan itu yang ada dalam antropologi gitu ya. Sebetulnya memang selain antropolog juga saya juga sering dulu aktif di yayasan saya bersama dengan Frankie Raden dan almarhum Serrano Sianturi, Sacred Bridge Foundation. Kalau bahasa Indonesianya adalah Yayasan Titian Budaya. Tapi terakhir ini saya tidak terlalu aktif lagi karena sudah umur tentu saja dan lebih banyak di UI. Dulu sempat juga lah sebetulnya pameran di Galnas ketika Semsar Siaahan baru kembali dari Kanada itu. Kita yang membuat pertama kali dulu itu dia baru pulang dan kita buat di Galeri Nasional. Barangkali Pak Purna ingat ya Pak Purna itu dulu. Dan kita juga pernah buat acara yang sifatnya langsung berhubungan dengan masyarakat namanya Sacred Rhythm di Bali. Itu kerjasama dengan UNESCO pada saat pergantian milenium. Nah, kemudian kita pernah melakukan kegiatan di Aceh dan di Borobudur gitu kan dalam rangka pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kurang lebih hampir mirip yang dilakukan oleh Ibu Yani, Mbak Yani. Menggunakan seni, musik dan macam-macam yang lain juga seni rupa sebagai medium untuk pemberdayaan masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat. Nah, sekarang saya dalam kesempatan ini mau bicara soal satu kajian yang sekarang ini sedang menjadi salah satu kajian utama menurut saya di dalam antropologi, yaitu yang disebut dengan kajian antroposin gitu kan. Nah, antroposin tentu banyak tokoh-tokohnya, salah satunya adalah Anna Singh, beliau adalah profesor di University of Santa Cruz, di University of California at Santa Cruz. Dan saya terlibat sebetulnya dalam salah satu pembentukan centernya, Center for Southeast Asia Initiatives gitu. Nah, urusannya adalah silakan selanjutnya. Nah, ini saya kembali ke judul lagi, tapi ini udah judulnya, ini saya menghubungkan dengan judulnya Udan Salah Mongso, hujan di musim yang salah gitu, mengindikasikan ada sesuatu yang sebetulnya salah ya, sesuatu yang salah dalam kehidupan kita barangkali. Atau dalam realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Tentu kita banyak hal yang kita bisa lihat, bisa pembabatan hutan, polusi oleh industrialisasi, bahkan perang gitu kan, sehingga peradaban manusia dan tidak hanya peradaban,
tapi keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini juga sebetulnya mulai terancam gitu. Silakan selanjutnya. Nah, kebetulan tentu secara tradisi kita mengenal Jayabaya, dan ini saya ambil dari salah satu gambar dari perupa yang diinisiasi oleh Histeria mengenai ramalan Jayabaya. Tentu kemudian dia sudah membayangkan, dan kita sekarang tentu juga bisa mengingat atau merefleksikan lagi, apakah kita sedang mendekati zaman kegelapan dari penderitaan karena antroposin ini. Nanti saya akan jelaskan apa yang saya maksudkan dengan antroposin gitu. Selanjutnya, nah antroposin itu sebetulnya satu nama yang diusulkan untuk satu masa geologik di mana umat manusia menjadi daya yang sangat utama dalam menentukan keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Tentu ini sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini sejak revolusi industri terutama. Meskipun masa geologi ini sebetulnya sudah terjadi 11 tahun yang lalu, ketika manusia sudah mulai melakukan banyak perubahan di muka bumi ini. Misalnya dari kehidupan berburu menjadi kehidupan yang sifatnya peternakan, pertanian, yang merubah kontur dari permukaan bumi ini banyak sekali dilakukan. Itu mulai terjadi sebetulnya. Selanjutnya, silakan. Nah, tentu saja antroposin ini sebagai satu nama itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang sangat mendominasi pikiran kita, pikiran umat manusia. Dan itu berelasi dengan pemikiran abad pencerahan di Eropa itu yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, di mana pandangannya adalah soal pandangan bahwa manusia itu yang paling utama, manusia itu yang paling eksepsional, saling berbeda dari yang lain gitu kan, dari spesies lain dan bahkan dari ciptaan-ciptaan yang lain yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan dia bisa beranggapan hal-hal lain yang ada di muka bumi ini secara agama itu memang diperuntukkan untuk manusia. Sehingga manusia seringkali seenaknya melakukan hal-hal di muka bumi ini tanpa ada rasa pertanggung jawab dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk keberlangsungannya. Itu karena dia beranggapan dia adalah penguasa tunggal di muka bumi ini. Atau dengan dasar agama seringkali dia beranggapan wakil Tuhan di muka bumi ini dan semua yang ada itu memang diperuntukkan untuk manusia. Selanjutnya silakan. Nah, seringkali dalam kehidupan manusia kita melakukan hal-hal yang kecil yang dampak perusakannya sangat banyak di permukaan bumi ini, tapi kita anggap semua itu sebagai sesuatu yang banal gitu. Yang banal itu artinya ya biasa aja lah. Itu sehari-hari. Misalnya lahan di rumah kita ganti rumputnya menjadi satu jenis gitu kan. Kita anggap itu biasa saja gitu kan. Hutan atau bukit kita jadikan lapangan golf gitu kan. Kemudian buang sampah supaya yang penting nggak kelihatan, kita lempar aja ke sungai, kemudian sampahnya bawa ke laut sehingga plastik banyak sekali di laut gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar soal itu. Kita anggap itu biasa gitu, banal gitu ya. Silakan selanjutnya. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini dampaknya luar biasa, hal-hal kecil itu kalau kita tidak perhatikan. Dan ini juga ada di dalam gambaran yang seringkali divisualisasikan oleh para perupa yang juga terlihat di sini, seperti saya lupa judulnya, tapi kurang lebih The Dark Shadow of Future gitu kan. Ancaman dari kekeringan karena hutan sudah mulai hilang gitu kan. Ini kalau nggak salah ini dari daerah mana ya, saya lupa ini. Alodia, betul, Alodia. Selanjutnya silakan. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Adin. Ini sinking kampung itu yang karena lama-lama dia tenggelam gitu kan, lebih rendah dari permukaan laut, sehingga kemudian dia bahkan kalau yang tadi Adin cerita, dia ditelan oleh bumi gitu kan. Karena ini juga salah satu pengaruhnya tentu adalah perebutan lahan oleh
industri pariwisata dan perhotelan gitu. Kemudian dan dinaikkan adalah lahan jalannya sehingga rumah penduduk semakin lama semakin ditelan oleh bumi. Selanjutnya ini saya hanya ini cepat saja karena ini. Nah, seringkali kemudian tindakan-tindakan kita yang sekarang yang menjadi malapetaka itu sebetulnya seringkali karena pengaruh tindakan kita juga sebetulnya. Saya sih melihatnya COVID itu berhubungan dengan tindakan industrial sebetulnya, meskipun banyak sarjana beranggapan itu adalah sesuatu yang alami gitu. Tapi kalau kita lihat kita telusuri itu kita bisa melihat virus itu adanya pertama kali di pembuangan air yang ada di Milan dan Turin. Kita tahu Milan dan Turin adalah daerah industri. Kemudian dari sana menyebar kemana-mana sehingga yang wabahnya yang utama kemudian terjadi di Wuhan itu ya, yang transmisi virus itu dari binatang dianggap kelelawar kalau saya nggak salah ingat, kemudian ke manusia. Nah ini mengingatkan kita akan bahaya dari zaman antroposin ini, dan ini tidak pernah ada presiden sebelumnya sehingga semua orang bingung menghadapi itu. Selanjutnya silakan. Selanjutnya ini sama saja. Selanjutnya, nah saya seringkali beranggapan dan tentu saja saya mengajak teman-teman gitu ya, seniman, semua para aktivis, termasuk diri saya sendiri sebagai ahli antropologi, kadang-kadang harusnya yang kita lakukan itu kayaknya memang satu hal yang sudah terjadi lah. Tapi terjadi itu, pengesahan itu sudah terjadi lama sekali kita lakukan, umat manusia lakukan, kemudian kan yang perlu kita lakukan, tadi juga disampaikan Ibu Yani sebetulnya, melihat dan menggali daya-daya tahan kehidupan komunitas dalam menghadapi bencana-bencana itu. Mencoba dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan, baik kalau bisa dilakukan bersama dengan masyarakat, melihat, karena kan begini, saya mau sampaikan adalah begini, seringkali itu dalam akibat dari tindakan manusia, seringkali itu ruang-ruang kehidupan itu kemudian rusak dan itu digantikan oleh organisme dan makhluk-makhluk hidup lainnya kemudian digantikan gitulah. Dan hal itu kemudian seringkali luput dari penglihatan kita. Nah, yang kita harus perhatikan adalah hal seperti itu. Jadi maksud saya itu kalau dalam kehidupan masyarakat itu sekarang ini kan seringkali kebudayaan itu dianggap sesuatu yang diwariskan begitu saja tanpa ada upaya reflektif mengamatinya dan memperhatikannya. Apakah kebudayaan itu sendiri sebetulnya, tentu kebudayaan mengandung kearifan, tapi apakah kebudayaan itu ketika merespon alam semesta ini sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi, atau dia hanya melakukan secara tradisi saja sehingga kemudian otomatis dan tidak ada ruang reflektif untuk melihat bahwa banyak sekali dari ruang-ruang kehidupan itu sudah digantikan oleh organisme atau bahkan virus lainnya, dan kemudian tanpa sadar merusak organisme lainnya atau bentuk kehidupan lainnya. Ya kita bisa tahu ini kalau di laut kita bisa lihat bagaimana terumbu karang itu hilang, kemudian digantikan oleh kehidupan lainnya. Misalnya digantikan oleh ubur-ubur, sehingga ubur-ubur yang menguasai lautan sekarang sehingga menimbulkan masalah di beberapa negara gitu loh. Karena terumbu karangnya hancur. Tentu karena tindakan manusia dalam mencari kehidupannya, bisa korporasi yang besar, bisa juga komunitas kecil melakukan penangkapan ikan dengan jejaring yang besar sekali sehingga ikan-ikan kecil juga ditangkap, menggunakan bom untuk membom ikan, menggunakan juga racun untuk mencari lobster di karang-karang laut sehingga terumbu karangnya juga rusak gitu. Nah, dan seringkali juga tanpa disadari kita juga menggantikan dalam peternakan ikan, juga banyak ikan-ikan yang kita kembang biakkan kemudian menjadi predator dari ikan-ikan yang ada yang lain. Ya bisa jadi seperti kalau di Kalimantan
dan itu apa tuh namanya, ikan patin itu kan menghabiskan ikan-ikan lainnya, biodiversity yang lain. Kalau di peternakan, di pertanian, perkebunan, tentu kelapa sawit itu luar biasa, menghancurkan biodiversitas yang lain. Selanjutnya 1 menit silakan. lagi Mas ya. Waduh, saya belum ke poin utamanya. Oke, ini lewat saja. Jadi yang mau lanjut lagi, lanjut. Kok jadi cepat perasaan saya jadinya nih. Terakhir jadi cepat. Nah ini seperti misalnya, mudahan saya tidak terganggu karena diingatkan begitu. Seringkali kita harus reflektif ketika menghadapi bencana gitu. Coba melihat hal yang baru ini sebetulnya menyebabkan perubahan apa dalam perilaku kita dan harusnya kita berperilaku apa ya gitu kan. Tentu saja ada pengaturan ulang tentang ruang dan waktu kalau berkenaan dengan COVID itu sangat jelas gitu kan. Kita sekarang ada waktu di kantor itu sangat dikurangin, lebih banyak kerja kerjaan kantor tapi di rumah. Kita lihat akibatnya tentu saja itu sangat banyak untungnya juga. Udara semakin bersih, polusi tidak terjadi gitu kan. Ini merupakan satu cara memperbaiki lagi lingkungan alam yang sudah tercemar gitu kan. Lanjut. Jadi COVID juga ada berkahnya sebetulnya. Tentu saja kita di samping ancaman ada berkahnya, kita merubah ruangan-ruangan di rumah menjadi ruangan kerja. Kita lebih kembali ke alam, banyakkan orang mencari pilihan ke alam, menghindari kerumunan yang tidak perlu. Aktivitas dalam keluarga lebih penting. Lanjut, selanjutnya silakan. Nah ini kebetulan yang aktivitas. Oke, nah sekarang yang kita harus, tadi kembali. Nah menurut saya kerjaan kita sebetulnya baik ilmuwan maupun masyarakat, kalau kita mendampingin masyarakat, melihat atau mengenali crossing yang produktif antara berbagai hal dalam kehidupan ini. Sehingga ada bentuk-bentuk baru yang muncul, hibriditas baru yang muncul untuk pertumbuhan. Baik berelasi dengan teknologi, dengan organisme lainnya atau non-human lainnya, antara manusia dengan lingkungan. Selanjutnya. Nah, ini setiap bencana, terutama COVID menurut saya, itu seperti permainan tak umpet gitu, antara manusia dan lingkungan atau alam semesta, alam, untuk mencari ceruk yang tepat bagi masing-masing untuk keberlangsungan kehidupan masing-masing. Gitu. COVID itu menurut saya seperti itu juga gitu. Itu harusnya kita memperhatikan soal itu. Selanjutnya silakan. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini harus dilihat di dalam konteks evolusi manusia dan non-human. Di dalam konteks of human and non-human evolution. Harus dilihat seperti itu. Selanjutnya silakan. Nah, hal yang kita bisa pelajari adalah bagaimana kalau virus atau apapun organisme yang ada dalam kehidupan kita, tidak hanya virus tapi organisme, termasuk manusia itu saling berjejaring satu sama lain, saling berjalin kelindan satu sama lain. Itu harus kita pahami betul. Selanjutnya, tidak bisa lagi paradigma kita bahwa kita yang paling utama, itu tidak mungkin. Hal yang kita harus lakukan menurut saya adalah memiliki semacam kemampuan mengenali secara kemampuan yang sifatnya kepekaan yang sifatnya sangat artistik gitu kan, untuk melihat productive crossing itu antara non-human and human gitu kan, evolution itu. Kita harus bisa mengetahui percampuran multispesies yang membentuk kehidupan kita, kehidupan di muka bumi ini dan di dunia ini. Selanjutnya silakan. Silakan selanjutnya. Nah, ini kebetulan kita harus bisa melihat baik wonder maupun terror yang ada di dalam non-human dan human entanglement itu. Kebetulan saya suka sekali gambar ini karena ini menurut saya sangat image-nya sangat sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan tadi. Entanglement dari non-human and human evolution itu. Silakan selanjutnya. Kita harus bisa, meskipun itu sudah menghadapi kehancuran, kita harus bisa meregain gitu kan, memperoleh kembali apa-apa yang bisa kita selamatkan dari reruntuhan itu.
reruntuhan karena kapitalisme atau industrialisme yang sangat merusak kehidupan di muka bumi ini dengan polusinya, dan kemudian belajar bagaimana hidup terbaik dan bahkan mati di dalam entanglement itu. Gitu ya. Selanjutnya silakan. Nah, ini tentu ini gambaran Spaleriana ya, melihat bagaimana spesies-spesies yang masih ada di kampung di sana. Kalau saya mendorongnya tidak hanya bagaimana melihat spesies yang ada di sana, bagaimana spesies lain bisa menjadi predator terhadap spesies-spesies yang lain, sehingga lama-lama itu menjadi monospesies dan banyak menghilangkan kehidupan yang lain. Jadi masyarakat harus dibuat peka dalam kegiatan-kegiatan kita akan persoalan-persoalan seperti itu. Tidak hanya mengamini saja apa yang mereka lakukan. Betul itu ada kearifan di situ, tapi kadang-kadang kita juga harus membuat masyarakat jadi reflektif dan melihat apa yang bisa diperbaiki dalam kehidupan kita bersama. Tentu saja itu juga termasuk peneliti sendiri ya, bukannya artinya hanya masyarakat aja tanggung jawab itu. Selanjutnya silakan. Nah, kemudian menemukan cara bagaimana kita bisa survive di dalam berbagai bencana itu ya. Jadi yang saya mau bilang adalah kita dalam kegiatan beraktivitas dalam komunitas, melakukan riset-riset bersama masyarakat dan melihat secara timeline gitu event-event apa yang menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kontur dan landscape dari kehidupan dan bahkan landscape dari permukaan bumi ini yang membawa dampak luar biasa, dan kemudian kita mencoba dari riset-riset bersama masyarakat itu membuat karya yang bisa menampilkan daya-daya yang ada dalam masyarakat untuk bisa mencari jalan atau ceruk kehidupan bersama yang saya bilang tadi. Kurang lebih begitu dari saya, banyak yang saya potong. Terima kasih banyak. Nanti barangkali bisa diperjelas dalam diskusi. Terima kasih banyak Mas Tony, sangat menggugah jiwa ya untuk pernyataannya. Banyak kapasitas-kapasitas akademik, istilah-istilah baru yang kemudian muncul dari presentasi Mas Tony barusan. Mungkin lebih lanjut nanti kita bisa bahas di diskusi selanjutnya. Saya nggak mau memperpanjang waktu. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Pertama, saya masuk ke pertanyaan pertama dari Mbak Yvonne. Mbak Yvonne bertanya bagaimana opini para presenter mengenai estetika rupa dalam konteks karya rupa Udan Salamongso, mengingat ada pemikiran dari Montre Bradley yang mengemukakan bahwa ciri estetis adalah unity, complexity, dan intensity. Ini ditujukan pada seluruh pembicara. Mungkin itu. Dan pertanyaan kedua mau bertanya ke Ibu Yani dari RD Fahruriza. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sebagai pemuda desa untuk menumbuhkan atau memperkenalkan seni dalam masyarakat desa saya yang berkepandangan kurang akan antusias dalam berkesenian? Lalu bagaimana cara saya merespon seni dengan keadaan masyarakat desa yang demikian? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Ini ada pertanyaan pertama ditujukan untuk semua pembicara dan pertanyaan kedua ditujukan ke Mbak Yani. Monggo untuk pembicara bisa siapa terlebih dahulu yang mau menanggapi? Mas Adin dulu mesti ya. Katanya Monggo. Mau Mas Adin. Ya, Adin dulu. Halo. Ya. Kalau saya sih lebih melihat bahwa konteks dan relevansi itu jadi lebih penting dibandingkan saya melihat apakah ini, ya meskipun juga bisa kita cari yang dimaksud unity apa, complexity dan intensity itu apa ya, tapi saya memahaminya bahwa menjadi kontekstual dan selalu relevan dalam fenomena keseharian itu jauh lebih
jauh lebih penting gitu, karena di dalamnya pasti terkandung kompleksitas, kemudian ada kesatuan, dan kemudian ada intensitinya juga. Meskipun karena aku nggak baca teori ya, jadi mungkin nggak ngerti banget sistem kategori apa dan definisi-definisi tentang unity, complexity, dan intensity yang dimaksud gitu ya. Tapi dalam konteks penciptaan karya dan art project yang kami inisiasi, kami selalu menekankan bahwa menjadi kontekstual dan relevan itu satu hal yang selalu kita pegang gitu. Oke, mungkin saya bisa merespon juga. Kalau tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, dalam hal ini kan saya berinteraksi dengan komunitas atau kelompok berbagai macam budaya ataupun keyakinan gitu. Jadi kalau ada teori seperti ini datang dari Beardsley itu mungkin ini salah satu sudut pandang yang tentu saja ya boleh-boleh saja gitu. Tapi dalam praktek saya selalu mengingatkan diri saya bahwa ada berbagai macam sudut pandang kalaupun bicara tentang estetika. Jadi dalam hal ini saya nggak terlalu repot deh gitu dengan istilah-istilah apa itu unity, complexity, dan intensity misalkan gitu. Silahkan bagi yang tertarik, tapi karena saya sadar banyak bekerja dengan kelompok dari berbagai macam latar belakang, artinya cara pikir juga bermacam-macam. Saya biasanya santai-santai aja gitu kalau ngadepin teori-teori itu, nggak terlalu repot. Mas Tony mau menanggapi? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih pada Ipon. Saya nggak tahu nih, saya belum baca bukunya itu, tapi saya coba aja ya secara apa yang saya pahamin gitu kan. Tentu seperti tadi yang saya sampaikan tadi sebetulnya, kita semua itu kan kehidupan organisme itu berjejaring sebenarnya satu sama lain. Tidak ada yang steril dalam dirinya sendiri, itu nggak mungkin lah. Bruno Latour juga pernah bilang itu kan, sesuatu itu tidak ada yang murni sebetulnya. Semuanya itu udah hibrid gitu loh. Jadi pasti saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan saling berjalin kelindan satu dengan yang lainnya. Karena itu memang justru sangat dibutuhkan kemampuan melihat unity itu, keseluruhan itu. Kalau saya bikin gampangnya begitu saja. Nah kemudian tidak hanya soal keutuhan di dalam unity-nya, tapi kompleksitasnya gitu kan. Kalau yang tadi saya ceritakan itu kehidupan itu ceruk-ceruknya banyak digantikan oleh organisme lain yang bersifat juga predator dan itu mengganggu keseimbangan yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Jadi itu penuh dengan kompleksitasnya. Kalau kita memahamin itu menurut saya, kemudian dalam karya kita, kalau saya sebagai antropolog atau juga seniman atau apapun, tentu dia harus mengambil angle tertentu, dia memberi direction gitu. Jadi ada intentionalitas, ada direction yang dia kemudian harus fokuskan supaya orang jadi menangkap juga apa yang jadi concern kita atau kekhawatiran kita gitu dalam berkarya. Apakah itu berkarya dalam dunia ilmiah maupun seni, menurut saya sama saja gitu kan. Sehingga kemudian orang menangkap apa yang menjadi concern kita. Soal-soal yang tadi itu, kalau saya sih kalau sekarang lagi bicara soal pandemi atau bencana, soal antroposen tadi, tindakan manusia yang menyebabkan kehancuran luar biasa di permukaan bumi ini, kita bikin fokus itu dalam karya kita, kemudian orang jadi reflektif, manusia menjadi reflektif, apakah pembaca ataupun penikmat dari seni, kemudian dia bisa menjadi pencerahan buat dia untuk melakukan perubahan gitu. Jadi ada enlightenment dan awakening buat diri dia sendiri, sehingga kemudian itu membawa dampak dalam perubahan perilaku dia agar continuity dari kehidupan di permukaan bumi ini dapat terus dilanjutkan. Kurang lebih begitu. Kalau saya hubungkan tiga hal itu dalam konteks pembicaraan saya. Kira-kira begitu, Ipon. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dan penting ini. Ya, terima kasih Mas Tony. Sebelumnya saya akan kembali ke Mbak Yani, tapi sebelumnya saya tanya tambahan pertanyaan untuk Mas Tony. Ini ada pertanyaan dari Tuah Taraya Saragih. Pertanyaan untuk Bapak Tony, bagaimana nilai karya seni rupa publik dari sudut pandang antropologi? Ini tambahan pertanyaan. Ya, itu tadi saya coba sampaikan sebetulnya.
saya sih mendorong apa yang dilakukan Hysteria harus ditarik lebih ekstrim lagi. Tidak hanya melihat apa yang ada dalam masyarakatnya, tapi mulai kritikal gitu. Kritikal melihat kebudayaan juga. Karena kebudayaan itu juga bukan jawaban segala-galanya ya. Banyak juga kebudayaan kita itu bermasalah gitu loh. Dan itu yang harus dikritisi juga. Dan tentu kritisinya bukan kita orang luar, kritisinya itu harus datang dari dalam sendiri. Dan yang dilakukan oleh Hysteria sebetulnya bisa melakukan itu. Karena kesadarannya harus datang dari masyarakatnya sendiri, karena mereka yang menghidupi kehidupan di sana, dan mereka yang melihat ceruk-ceruk kehidupan yang terganggu, dan barangkali mereka juga yang bisa melihat alternatif-alternatif dari ceruk kehidupan yang sedang berjalin kelindan itu. Jadi datangnya bukan ilmuwan yang sok tahu gitu, dari luar sok tahu aja kemudian bilang begini begitu, tapi itu harus datang dari masyarakatnya sendiri melihat problema mereka. Kita barangkali hanya memperlihatkan lebih jelas ketika mendampingi masyarakat bersama-sama, dan kemudian itu diekspresikan dalam karya-karya mereka gitu, agar mereka menyadari itu dan melakukan pencerahan dan emansipatoris lah, kurang lebih begitu. Itu saya mengajak Hysteria lebih jauh lagi ke sana kalau saya dorongnya. Siap Mas, terima kasih Mas. Kembali lagi ke Mbak Yani mungkin ya. Mbak, ini ada pertanyaan dari RD Fahruriza. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sebagai pemuda desa untuk menumbuhkan atau memperkenalkan seni dalam masyarakat yang berkepandangan kurang dan akan antusias dalam berkesenian, dan bagaimana cara saya merespon seni dalam keadaan masyarakat desa saya yang demikian. Terima kasih. Monggo Mbak Yani. Ya, terima kasih untuk Saudara RD. Saya kira ini ada hubungan lagi dengan bagaimana kita mendekati masyarakat, lalu melakukan riset. Karena walaupun misalkan dalam sebuah masyarakat sepertinya kesenian kurang diaktifkan gitu, tapi yang saya tahu, apalagi di Indonesia itu hampir semua kelompok masyarakat itu, misalkan kalau ada musik, ada tarian, itu ya seneng gitu loh, pada seneng gitu. Kayaknya saya nggak pernah tuh ngelihat ada yang benci gitu loh dengan musik dan tarian. Nah, contohnya sederhana saja, bisa mulai dengan hal-hal yang pendekatan yang praktis, yang membuat orang senang gitu loh. Masyarakat senang, akhirnya bisa mengapresiasi kesenian, nanti bisa ditambah dengan gambar, ditambah lagi dengan yang lain gitu. Nah, yang penting di sini kan seperti tadi Pak Tony juga mengatakan hal yang sama, sebetulnya bagaimana kita justru membuka diri dengan apa sih yang diharapkan oleh masyarakat dengan segala persoalannya, lalu apa yang kita bisa berikan, sumbangkan gitu kan, dengan persoalan-persoalan yang katakanlah dihadapi mereka gitu. Nah, kalau ini fokusnya kesenian, ya tadi saya sudah katakan juga, kurang lebih pada dasarnya pendekatannya sama aja gitu loh. Jadi masalah apapun sebetulnya akan bisa dihadapi kalau kita bisa mampu membuka kemungkinan berdialog, saling mengisi dan berbagi gitu. Nah, nanti kita akan menemukan, sebutlah solusinya itu juga secara bersama-sama. Jadi jangan merasa ini tanggung jawabku aja gitu. Aku yang harus menemukan segala jalan keluarnya. Enggak gitu kalau bekerja dengan komunitas atau masyarakat kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas jawabannya. Terima kasih Mbak Yani. Ini lagi-lagi kembali lagi ke Mas Tony, sepertinya ada 2 pertanyaan untuk Mas Tony. Satu, untuk Bapak Tony, menurut Bapak pesan simbolis apa yang telah dibawa oleh Udan Salemongso terhadap masyarakat Indonesia? Kemudian seberapa penting pesan simbolis seni sendiri terkait dengan komunitas sekitar, baik masyarakat maupun alam? Dan pertanyaan kedua, pertanyaan untuk Mas Tony, hubungan antara manusia dan alam tadi digambarkan seperti petak umpet
Tapi realitasnya tindakan manusia dalam menanggapi pandemi sangat beragam. Misal sampai saat ini juga ada yang melihat pandemi sebagai konspirasi dan mengabaikan protokol kesehatan. Apakah ini bagian dari gambaran analogi petak umpet tadi? Terima kasih. Silakan, Mas Sony. Masih di mute, Mas Tony. Pertanyaan pertama sebetulnya sudah sama dengan yang sebelumnya saya jawab. Jadi perasaan saya itu sudah terjawab ya. Jadi yang kedua ya soal tak umpet gitu, saya hanya metafor saja sebetulnya. Karena seringkali ketika apapun yang ada dalam kehidupan, apakah itu pemerintah, apakah itu komunitas, NGO atau komunitas adat gitu kan, ketika mereka melakukan tindakannya seringkali kan rasionalitasnya ada dan ada intentionnya seringkali. Kita lihat aja soal COVID ini misalnya antara apa yang dipentingkan ekonomi atau kesehatan itu satu paradigma yang dicoba dijaga keseimbangannya oleh pemerintah, tapi kan seringkali juga pihak lain atau apapun bisa juga mengkritisi, dia hanya mengutamakan ekonomi tapi kesehatan tidak gitu kan, sehingga nah, maksud yang saya mau bilang adalah dalam jejaring itu berjalin kelindan berbagai intensi manusia itu, ini kalau kita bicara hanya manusia, belum organisme lainnya, non-humannya yang juga terlibat karena ada tindakan manusia, yaitu seperti permainan tak umpet emang, mencari ceruknya masing-masing, yang mau menang gitu kan. Dan justru seringkali ya bisa menghancurkan pihak lainnya, bisa gitu kan. Tapi ya justru kita semuanya, ilmuwan, seniman, kalau saya sih ngelihat kerja-kerja seperti ini nggak bisa satu disiplin lah. Kerja bareng gitu, bareng-bareng untuk memperlihatkan dampak-dampak dari berbagai proses jalin berkelindan tadi, dari permainan tak umpet itu. Ini hanya untuk mempermudah gambaran saja gitu. Karena kehidupan itu kan ada input, ada output, kemudian kan ketika itu saling berinteraksi gitu kan, itu kan kayak tak umpet sebetulnya. Mereka cari jalan masing-masing tuh, gitu kan, untuk bisa muncul memenuhi atau menguasai ceruk kehidupan yang ada. Ya, jadi menurut saya itu harus dilakukan bersama, dan kesadaran yang harus diungkapkan juga harus kesadaran yang disepakati bersama kita, kemudian sehingga keberlangsungan kehidupan bersama juga kita bisa aminin bersama, kurang lebih begitu. Ya seolah-olah bicaranya mudah, tapi justru memang riset yang penting untuk dilakukan bersama. Kadang-kadang semua pihak menganggap apa yang menjadi cita-cita ideal dia adalah yang benar. Nah, dilihat dari sudut lain, cita-cita ideal dia bisa jadi bermasalah gitu loh. Tapi justru melihat titik persinggungan itu yang membawa dampak-dampak antroposin itu, kehancuran kehidupan itu yang kita harus ungkapkan dalam berbagai hal. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk para narasumber, untuk Mas Adin, untuk Mbak Yani, untuk Mas Tony. Saya kira sesuai dengan jadwal rundown kita untuk diskusi hari ini, sepertinya ini kita sudah melewati batas, tapi nggak apa-apa, kita akhiri sekarang mungkin ya. Jadi tidak berlama-lama, jadi semisal teman-teman di Semarang atau beberapa kota lain yang daerah waktu Indonesia Barat bisa melanjutkan ibadah maghrib. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore ini, mari teman-teman kita melakukan foto screenshot bersama di Zoom. Mungkin moderator bisa membantu untuk mensettingkan ya. Kita yang lain semuanya bisa dibuka fotonya videonya semua. Oke. Ya, moderator mungkin bisa dikoordinasikan untuk hitungan 3 2 1-nya mungkin. Monggo. Kita tunggu sampai semua teman-teman buka video dulu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Nah.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Ya, sudah, Mas Purna. sekali lagi. Sudah. Oh, sudah, oke. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sebagai penutup, saya sangat berterima kasih pada segenap pembicara yang telah hadir dan mempersiapkan diri dalam diskusi Ujan Salam Mongso kali ini. Mungkin ini bukan pertemuan terakhir buat kita. Semoga ke depan kita punya kesempatan lebih lanjut untuk bisa membahas hal-hal sejenis terkait dengan bagaimana seni bisa berdampak pada masyarakat dan bagaimana istilah keseimbangan kehidupan bisa kita jalin bersama di tengah kondisi pandemik hari ini. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Galeri Nasional Indonesia yang telah memfasilitasi seluruh diskusi ini. Kemudian terima kasih pada seluruh pembicara yang telah hadir. Terima kasih Mas Adin, Mbak Yani, kemudian ada Pak Pustanto, terima kasih sekali. Kemudian terima kasih untuk Mas Tony juga sudah hadir, sudah meluangkan waktu berjam-jam untuk setting dan lain-lain. Terima kasih untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu segera di lain waktu. Semoga coronavirus bisa segera berakhir sehingga kegiatan rembuk barengnya bisa terjadi secara offline. Mungkin itu dari saya penutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Semoga teman-teman sehat semua. Selamat sore.